Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Rumah Odeng dimanapun Anda berada, hari ini kita akan jalan-jalan safari ke safari haji ya, ke tempat salah satu makam waliullah yang ada di daerah Rendok Rukit, yaitu makam Maulana Syekh Abdul Rashid. Beliau adalah salah satu seorang ulama yang menyebarkan agama Islam. Beliau putra daripada Syekh Maulana Akbar atau dikenal dengan Ahmad Kuningan atau Raden Kemuning. Dia anak dari Syekh Akbar. Beliau orang yang pernah berjalan dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau berasal dari luar negeri, dari Arab sana juga. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan ke daerah sana. Ikuti terus channel kami di Rumah Odeng. Insyaallah nanti kita akan sampaikan. Ya. Bismillah. Mulai keberangkatan menuju tempat ziarah. Di belakang juga banyak teman-teman kita. Ntar kalau main main baru di pesantren. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Rumah Odeng. Alhamdulillah. Kebetulan nih kamu karom kita. Masya Allah. Sayang sekali nih, mau nahap buat Pak Ustadznya yang harus. Kita hari ini mau ke jemput Abah Guru dulu. Ya, Alhamdulillah. ketemu Abah Guru di Parung. Lalu setelah itu kita berangkat ke makamnya Syekh Abdul Rashid. Insyaallah. Kita barukan ke makam ulama ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Mengulas ini ziarah kan ini? Iya, soal ziarah. Nih. Ayo, ada nggak pertanyaan? Ya terutama niatnya gimana Pak Ustadz nih ke makam ulama biar kita nggak salah niat, bukannya kita mendapat pahala malah musyrik. Untuk tips-tipsnya gimana Pak Ustadz, untuk sahabat yang pemirsa yang nonton juga biar sama-sama dapat ilmunya juga. Mantap. Pertanyaan bagus ya Pak Ustadz. Pertanyaan bagus ini. Banyak orang yang menyalahgunakan ziarah, menyalahartikannya karena punya niat yang berbeda, seolah-olah makom wali itu bisa mengabulkan keinginan menjadi kaya, naik jabatan dan sebagainya. Masya Allah. Atau bahkan ada sebagian tempat yang justru dimanfaatkan oleh tuan rumahnya sendiri gitu, dijadikan ajang kemusyrikan. Alhamdulillah min zalik. Jadi memang Nabi dulu tuh ada hadis yang pertama mengatakan bahwa Nabi itu melarang orang untuk berziarah. Lalu setelah di akhir-akhir Nabi membolehkan orang berziarah kubur itu untuk menjadi ibrah, pelajaran bahwa kita nanti akan mati. Nah, tujuan kita ke makam ulama ini satu, mengenang sejarah ya, sejarah perjuangan beliau, sejarah perjuangan ulama dulu. Juga sekaligus kita tabarukan ya, kita soal makam ulama bukan dengan niat yang lain, kita mendoakan yang ada di situ. Betul. Mendoakan ulama, makom-makom yang ada di situ. Juga sedikit mengupas sejarah-sejarah yang ada di situ, bahwa perjuangan ulama saat itu ya luar biasa susah menyebarkan agama Islam. Betul. Ya, jangan dari zaman Nabi sampai dengan zaman ulama, penyebaran agama Islam di dunia ini sulit. Nabi aja ketika beliau mendapatkan risalah untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sulit. Ya, karena nama dia sendiri harus diucapkan kepada orang lain.
Betul. Coba andaikan nama ente yang harus diucapkan Iya. Dani misalnya gitu. Iya. Orang suruh nyebut asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Dani Rasulullah. Masya Allah. Berat. Berat. Sejarah membuktikan Nabi sampai diudak-udak ke Gua Hiro, sampai dengan diancam mau dibunuh, dimusuhi keluarganya, Iya. berdarah-darah. Kita sekarang udah nikmat, tidak merasakan perjuangan beratnya Iya. penyebaran agama. Betul. Masjid sudah ada, musola sudah Iya. ada, semuanya sudah ada. Masih nggak mau ke masjid juga, nggak mau sholat juga, nggak menghargai perjuangan para ulama dan para nabi zaman dulu. Terlebih Masya ulama ketika masuk di Indonesia luar biasa dulu. Iya. Berat perjuangannya karena di Indonesia pahamnya lebih banyak paham Kepercayaannya. sehingga berkaitan terus dengan hal-hal yang gaib. Masya. Bayangkan perjuangannya sampai ya, dengan cerita-cerita para ulama, perjuangannya menghadapi penjajah, menyebarkan agama berat. Dan sekarang kita sebagai bentuk rasa syukur kita silaturahmi, Iya. main, siaran, ngaji di sana tuh mendoakan bukan hanya untuk yang meninggal dunia tapi juga untuk kita juga. Iya. Berat perjuangan para ulama. Jadi jangan sampai salah niat ya. Datang ke sana niat misalnya pengen minta rezeki sama yang punya Sahibul Makom misalnya salah. Iya. Atau syirik yang begitu mah ya. Nah itu yang nggak boleh Kak Ustadz ya. Itu yang nggak boleh. Masya. Kita doa lillahi ta'ala, doa kepada Allah. Iya, betul. Doa mah di mana aja boleh. Boleh. Mau di pasar juga boleh, mau di mana doa kan. Iya. gitu. Betul. Jadi jangan sampai disalahartikan, salah niat pada saat kita datang ke makam ulama. Insya Allah. Ya. Jadi banyak sekarang kan yang seperti itu, makam waliullah dijadikan ajang nyari rezeki, Iya, naik pangkat, segala macam. Iya. Nah Betul. itu yang Nggak boleh. nggak boleh. Bahkan itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Doakan Kesyirikan. Allah ya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kak Redi? Itu cukup jawaban yang luar biasa tuh dari Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan nih dari teman-teman, mumpung kita Pak Uce, bareng-bareng Al-Mukarram. biasanya pertanyaan antum luar biasa. Gimana? Belum ada. Belum ada ya? Iya, lagi. Oh, masih loading. Coba yang lain kali. Kronologik lagi Tidur. isi ngecas dulu buat ntar malam. Oh ini dari Kiai Wijaya ini kayaknya nih. Kayaknya closing. Coba Kiai ada pertanyaan. Biasanya pertanyaan bagus nih. Bagus Apa ya. yang pertanyaan belum juga aku nanya. Coba Kang Wijaya, apa sih Kang Wijaya? Menyikapi dari beberapa paham tentang ziarah itu sendiri gitu kan ada yang mengatakan ziarah nggak boleh, Iya, ada betul. juga yang mengatakan ziarah boleh, ada yang lebih ekstrim lagi itu haram hukumnya. Masya Allah, itu bagaimana Pak Ustadz menurut tanggapan Pak Ustadz? Tuh, bagus lagi nih pertanyaan Kang Ustadz. Ini pertanyaan Iya, luar biasa nih. berat ringan Berat ini. berat. Dengan berat nih. Agak asal-asal yang Ya, lah. karena setiap orang itu kan punya kepala masing-masing. Ketika Nabi mendakwakan, memberikan sabdanya atau para sahabat menerima sabdanya Nabi itu kan banyak orang, ya, banyak kepala. Tentu punya versi penafsiran berbeda-beda. Nah, padahal jelas dari dua hadis tadi itu sahih, dua-duanya Nabi membolehkan berziarah. Gitu. Selama itu menjadi pelajaran buat kita, bahwa Iya, kita betul. juga nanti akan Mati. meninggal dunia. Gitu. Nyikapinnya gimana ya, woles aja masing-masing. Asal jangan istilahnya kita terlalu ekstrim mengkafirkan dia juga Iya. atau membidakan dia juga, jangan. Karena belum tentu juga amal ibadah kita diterima. Betul. Jangan mudah menyalahkan ibadah orang lain. Kenapa? Karena ibadah kita juga belum tentu diterima. Koreksi aja. Semua patokannya kan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau dalam beragama tuh kalau nggak ikhlas, hatinya masih kesel, masih benci, memandang sesuatu dengan kebencian, itu salah. Betul. Ya. Kalau bisa diskusi, kita diskusi saja, nggak usah Iya. saling menyalahkan. Iya. Gitu. Karena- Kalau ada orang yang begitu ya biar aja pendapat mereka, mudah-mudahan kan nanti namanya orang mau berangkat kan sering bilang saya. Ada orang ke Jakarta, ada yang lewat Seeng, ada yang lewat Parung, ada yang lewat mana kan jalur itu tujuannya ke Iya. Jakarta juga. Betul. Jadi nggak ada yang salah Pak Ustadz. Nggak ya? ada yang salah. Alhamdulillah. Begitu Kang Kiai. Siap. Beliau mau mengharamkan juga silahkan, hak dia gitu kan. Karena Alhamdulillah. mungkin beliau punya dalil sendiri. Kita hargai itu gitu. Tapi Alhamdulillah. mereka juga harus bisa menghargai kita. Masya Allah. Betul. Nah, Yang penting kan niat hati kita lurus, ya bukan karena ingin minta sesuatu Iya. kuburan. Masya Allah. Betul. Setuju ya, sepakat ya Kiai. Alhamdulillah Kiai, ini mencerahkan banget nih Kiai. Nanti kayak Abdullah juga lah. KW lagi. Gimana, ada lagi Kiai? Satu
satu lagi nih. Apa tuh dari Kang Raidi? Ustadz, untuk pertanyaannya kita bertawasul. Jadi kita pengen dikabulkan hajatnya lewat perantara makam ulama yang kita ziarahi. Untuk ibadah kita kan sangat sedikit sekali, sedangkan para ulama yang lebih dekat sama Allah, boleh nggak kita bertawasul lewat makam beliau? Tapi tetap sama Allah, cuman perantaranya sebagai jembatannya dari makam yang kita ziarahi. Terima kasih Ustaz. Oke lah. Gimana Ustaz? Tawasul tuh lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Artinya orang nggak bisa naik ke atas genteng tanpa adanya tangga, maka adanya tangga itu menjadi wajib. Maka wasilah itu penting gitu, terutama berwasilah kepada orang yang memang kita yakini kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti beliau bisa mengabulkan doa, bukan mengabulkan Allah. Mungkin karena kita cinta dengan ulama, itulah yang menyebabkan jalan kita lebih mudah gitu. Iya. Ya, karena ulama warasatul anbiya. Iya. Wasilah ya. Wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Jadi kita berwasilah itu ya kayak ada cerita yang seorang pemuda berwasilah dengan kebaikannya bisa terlepas dari jebakan di gua kan. Iya, ketika dia berwasilah dengan kebaikan, geser lagi batunya. Berwasilah dengan kebaikan mudah. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam. Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi. Betul. Masya Allah. Ya kita juga berwasilah kepada siapa? Para ulama, guru-guru kita bisa ngaji dari mana? Iya. Itu wasilah juga sama. Betul. Ya kan? Alhamdulillah. Itu. Gimana Kak Redi, cukup ya? Alhamdulillah. Ada lagi Kak Redi? Pertanyaan-pertanyaan yang mumpung ada kawasan yang agak susah-susah lah kasih. Nanti kita buat di rumah. Iya. Alhamdulillah. Perjalanan penuh makna. Oke. Jangan tinggalkan rumah oleh. Alhamdulillah. Jangan lupa like, subscribe, comment, and udah. ya, Subscribe. subscribe. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sampai di rumah Abah Guru. Kita akan segera ke sana. Nanti kita bareng-bareng bersama Abah ke Makom Syekh Abdul Rashid. Ikuti kami terus sampai dengan di Rumpin sana ya. Jangan lihat tadi dulu kan. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimplok atau dimplok? Itu habis ngeplok. Set mas? Ya, Gan? berapa? Memang kan? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Abah? Alhamdulillah. Sehat kan? Alhamdulillah sahabat Rumah Odeng, hari ini kita udah sampai di rumah Abah Guru. Kita jemput paksa beliau ikut berangkat bersama-sama kita sana insyaallah ke makamnya Syekh Abdul Rashid ya Bah. Alhamdulillah Abah sehat Bah. Amin. Alhamdulillah Abah sehat. Kita bisa silaturahim di sini di malam Natal. Orang-orang pada bisa, kita juga di sana insyaallah nanti akan tawasul tabarukan ke makam ulama silaturahim ya. Sama dengan teman-teman dari Majelis Santri Kolot ya, alhamdulillah sudah jumpa ya Pak. Siap Pak. Siap insyaallah. Siap, tunggu kami di sana. Alhamdulillah.
Stop di Ode. Gua mobil apa motor? Mau mobil kan? Abang mobilan Mas ya? Muat. Oh sih kurang 2 orang. Gua mobil. Satu mobil. Kurang lah, ini 12 orang. Yang lain ikut motor aja. Miring ya? Oh. Enggak Mau kalau kali ini. pakai mobil itu aja tuh. Apa kalau sini cuma Mana? Tidak ada masalah. Awalnya kan tadi kan ayah bayi gitu Pak. Oh, kayak gini gelap. Iya. Pas lekoknya. Nah, ini kondisi itu. Ya kamu aja gimana Boy ya? Hah? Motor semua situ ya. Apa? Yang bagi itu terang tuh. Ini aja ya. Di sini. Tapi kalau perjalanan masuk motor pakai video biasa aja handphone. Ke dalam. Suasana di sana aja. Motor sama yuk, motor sama. Udah sering kali ente. Ah, tungguan ya. Belum pipis. Alhamdulillah kesampaian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odeng dimanapun Anda berada, kali ini saya bersama Kang Ustadz. Setelah semalam kita bersafari dakwah ke makam Kiai Haji Abdul Rashid. Syekh Abdul Rashid. Syekh Abdul Rashid. Ya, Alhamdulillah. Ini pertanyaan dari sahabat-sahabat semua untuk menanyakan langsung kepada Kang Ustadz. Semoga Kang Ustadz berkenan untuk menjawab. Alhamdulillah nih yang pertama sahabat kita semua bertanya mengenai tata cara berziarah menurut syariat Islam seperti apa? Ziarah itu dianjurkan sama Nabi ya. Nah, di masa akhir Nabi memberikan ziarah sebagai bentuk pengingat kita tentang adapun berziarah itu ya harus ada adab dan tata tertib yang harus dilaksanakan ya. Dimana menurut syariat kita dalam berziarah terutama ziarah banyak hal adab yang harus kita lakukan ya. Diajarkan oleh para ulama antaranya ketika sebelum berangkat kita niat tulus ikhlas berziarah, niatnya diluruskan karena amal itu innamal amal niat, di amal tergantung dari niatnya. Kalau niatnya terus misalkan jangan niat ziarah ke makam wali itu niat minta dengan si walinya gitu, minta dengan sahibul makomnya gitu. Saya mintanya kepada Allah, tapi niatnya terus sebagai ibrah pelajaran mengenang perjuangan yang dilakukan oleh para ulama terdahulu dan sebagai bentuk kebanggaan kita, rasa syukur kita karena yang ditinggalkan oleh para ulama kita. Nah, bisa kita nikmati sekarang iman dan Islam yang dirasakan oleh para ulama. Jadi pertama yang dilakukan lagi ya, sampai ke tempat pemakaman, kalau ada masjid kita sholat di masjid, ya, sebagai bentuk penghormatan masjid, ya, sebagai pengingat ya. Setelah itu kita habis kebanyakan di kubur, kita ucapkan salam, assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam sambil doa sebenarnya ya salam lagi kepada beliau, assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berkata sehingga penghormatan. Nah,
itu jangan duduk di lisan makam atau di pinggiran makam. Itu kata Nabi dalam hadis riwayat menjelaskan ada yang lebih buruk daripada duduk di bara api, yaitu duduk di atas lisan makam. Jadi jangan sampai kita dudukin ya, atau kita ingat ya sebagai bentuk hormatan kepada yang. Terus masuk ke dalam tetap seperti biasa, istighfar, doa, baca Quran, surat-surat pendek, terus sekali itu sebagaimana kita berziarah pada umumnya, doakan, ya, doakan orang mukmin dengan mukminnya, semoga doanya sampai kepada firlana wal ikhwan ladina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ladina amanu. Jadi doa kita kepada orang yang beriman sampai sama bagaimana ada dua orang datang yang sore doakan ya Allah ampunlah dosa aku dan dosa orang beriman sebelum aku. Kalau orang sebelum aku berarti kan sudah meninggal. Iya. Jadi doa kita terhadap muslim yang lain insya Allah sampai. Itu tata cara jarah yang pada intinya adalah kita mengenang perjuangan para wali Allah sebagai rasa syukur. Kita doakan makom-makom yang ada di situ, kuburan-kuburan yang ada di situ. Bukan kita minta kepada kuburan yang ada di situ. Ini yang khawatir melenceng ya. Terus mungkin cara sering diajarkan oleh para ulama ya. Nah ini Pak Ustaz, ada apakah orang yang mati apa yang dibawa sih? Tidak mati Adam kota Allah salah satu. Jadi ketika anak Adam itu meninggal, tidak ada yang bisa dibawa ke tiga perkara. Apa itu? Pertama sedekah jariyah, yang kedua au ilmin yang tafa'uli, ketiga al-walad salih dari orang. Tiga perkara itu pertama apa? Sedekah jariyah. Sedekah kita nih yang mengalir itu adalah sedekah yang bisa bermanfaat sampai kita kalah kubur. Misalnya mewakafkan jalan, pakai orang jalan. Selama orang jalan itu tanah kita itu pahalanya ngalir, karena sekalipun kita meninggal dunia. Dan terus diletakkan karpet masjid, ya. Selama dipakai ibadah, pakai sholat, pahala itu mengalir. Jariyah itu mengalir. Jadi pinter-pinter kita memilih sedekah ikro. Ya, itu kan manfaat. Orang bisa baca Quran daripada ikro yang kita kasih. Modal 10.000 sampai orang itu bisa baca Quran, bisa bacaan sholat, bisa apa. Selama dia sholat, selama dia baca, sampai kita mati bawa kita pahalanya. Sebab seperti mata rantai pahala dan dosa itu. Siapa yang berbuat di awal, sebab cipratan kebagian terus mata rantai. Begitupun sama kalau kita berbuat maksiat, ngajak orang buat maksiat. Gara-gara kita bikin tempat maksiat itu orang pada datang, walaupun kita yang nggak maksiat, itu bagian dosanya karena kita bukan. Sama juga pahala seperti sedekah jariyah mengalir. Anak soleh juga sedang terjadi. Jadi bukan berarti amal baik aja, amal buruk pun ya pasti. Iya, jadi ya pasti. Nah, terus ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Kita punya ilmu komputer aja, jadi orang bisa baca itu komputer, bisa baca aja orang baca. Selama dia pakai dari ilmu dia bisa baca dari kita, selama dia manfaat buat dia itu pahalanya nyampe ke kita. Ilmu yang bermanfaat. Terus al-waladus soleh, anak yang soleh yang mendoakan orang tua itu yang luar biasa. Ya. Makanya pastikan sebelum kita meninggal dunia itu nanti yang mandikan kita itu ya anak kita, yang mengafanin kita ya anak kita, jangan sampai orang lain supaya auratnya dilihat sama anaknya. Itu dulu yang jadi imam sholat kita, imam sholat jenazah kita ya harus anak kita nanti. Nah itu anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu anak yang mengerti kebutuhan orang tuanya dalam kubur. Dia tahu kalau orang tua dia bermaksiat, orang tuanya bagian dosa, maka dia nggak bermaksiat, dia ibadah. Itu anak yang soleh. Jadi tiga perkara itu yang nanti manfaat dalam kubur. Ya. Tapi yang masalah yang lain ya. Alhamdulillah sudah dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah wali Allah itu meninggal itu memang masih hidup atau meninggal seperti pada umumnya? Sebab ada yang mengatakan bahwa masih hidup. Gimana Pak? Ya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman wala taqul liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan bagi orang yang mati di jalan Allah itu meninggal, justru mereka itu hidup. Tetapi kalian tidak menyadarinya. Nah, di sini ada berbagai macam penafsiran. Hidup di sini maksudnya apa sih?
keilmuannya hidup sampai sekarang apa yang diajarkan oleh para wali. Ya, ya kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa tahu tata cara ibadah. Dan siapa dulu yang ngajarin? Dari keilmuan beliau. Ilmuwan beliau yang turun temurun, itulah yang disebut dengan masih hidup keilmuannya sampai dengan sekarang. Nah, adapun jasadnya dijaga boleh jadi karena banyak ya pasti orang-orang soleh itu jasadnya pasti dijaga, tidak mau makan Makannya. ya. Hidup secara keilmuan terasa sampai dengan sekarang. Mereka itu para wali yang menyebarkan agama di tanah Jawa ini kerasa sampai sekarang manfaatnya. Anak cucu kita jadi beriman. Coba andai dulu beliau para wali itu nggak ada. Wah, kita masih jadi orang apa gitu kan? Primitif lah gitu. Nah, itu yang patut kita syukuri dengan kehadiran wali. Tapi sekali lagi tolong luruskan niat ketika kita berziarah ya makam wali. Jangan sampai nanti maaf di tempat kita betul tempat makam wali itu adalah tempat yang orang yang mulia, yang soleh di jalan Allah ya. Tawasul kepada orang yang soleh itu insya Allah cepat nyampainya, seperti yang saya bahas di sebelumnya semalam itu. Jadi datang sana boleh silakan, tapi niatnya lurusin, jangan niat minta kepada sahibul makom, sedih dia gitu juga ya. Ya ziarah biasa aja, ziarah bacain Quran, kuburannya ada di sekitarnya kita bacain doa gitu kan. Padahal itu kan mereka senang ahli kubur itu. Nah, ada seorang wali loh, diceritakan itu, saya lupa dalam dia bermimpi ke satu makom, main ke tempat kuburan. Tiba-tiba banyak orang itu pada berebut makanan. Ada makanan orang ngasih paket, berebut gitu ya. Begitu ada satu orang tua yang tidak berebut makanan, ditanya, kamu kenapa nggak ikut rebutan makanan? Oh enggak, saya dikirimin sama anak saya. Diceritakan di situ bahwa anak saya kerja di dagang di pasar, tempatnya ini dagang ini. Sampai ke sana, begitu bangun dalam mimpinya, mimpi itu jelas. Didatengin, rupanya bener ada seorang pedagang tukang kayak model tahu lah gitu. Cuma mulutnya nggak bisa diam, baca sholawat, baca zikir. Ditanya, buat siapa? Saya kirimin buat orang tua saya. Manfaat rupanya doa kita. Dan itu siapa orang-orang yang berebut paket? Itulah doa orang-orang yang berziarah ke makam kubur, yang mendoakan kepada ahli kubur seperti menerima hadiah gitu. Mereka pada begitu. Makanya ketika kita melewati perkuburan, biasakan doain Allahumma dikhususkan juga kepada sahibul makom yang ada di sekitar situ. Ya, tabarukanlah kita ke makam ulama. Ya. Jadi manfaatnya sampai sekarang para wali itu tetap hidup, ilmunya tetap hidup sampai dengan sekarang. Kita pakai sholat, kita pakai ibadah, itu berkah dari Allah karena datangnya para wali ke tanah Jawa. Tanya sih. Banyak boleh ya. Boleh menjelaskan. Bagaimana cara menyikapi orang yang berziarah ketika berziarah itu untuk meluruskan niat maupun hati si peziarah ini, karena ziarah ini rentan tipis sekali melenceng keimanan kita ketika kita sudah berhadapan dengan kuburan atau makom dari seorang kiai gitu, karena gampang sekali tergelincir. Bagaimana untuk menjaga hati ini supaya tetap lurus niat? Ya, cara menjaga supaya hati kita tetap lurus dalam niat, ya niat dari awalnya harus diluruskan gitu. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan ziarah lalu memang ada beberapa orang mengajar silakan doa di sini, khawatir kalau tidak diarahkan dengan pemandunya nanti orang mintanya ke kuburan. Karena hal yang tipis ya. Salah satu syirik akbar yang tersembunyi disebut dengan syirik khafi itu diantaranya itu meminta kepada ahli kubur selain Allah gitu. Nah, ini yang bahaya. Tipis memang itu, tipis niatnya kita baik, niatnya kita berziarah, tapi di situ ada selah niat yang berbeda. Mungkin gara-gara gue ziarah ke makam ini rezeki gue jadi lancar, nah itu jadi bahaya juga. Akhirnya besok dia rajin ziarah ke situ karena memang merasa rezekinya lancar. Padahal yang mengabulkan itu bukannya makam, itu siapa? Allah. Ini yang tipis sekali sebenarnya. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau ajabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab. Tidak sama hal yang buruk dengan yang baik meskipun keburukan itu mengikat hati. Alhamdulillah lagi itulah tadi percakapan kita dengan Kang Ustaz. Alhamdulillah menjawab
kesempatan kita berjumpa kembali dengan konten-konten yang selanjutnya. Kang Ustaz, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.